Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis kendaraan atau motor ya, di sana kan ada motor 4 tak sama 2 tak. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita kali ini adalah tentang, ya masih ingat ya, harus ingat ya, karena jelas sekali perbedaannya antara 2 tak dan 4 tak. Kalau 2 tak itu poros engkol atau si crankshaftnya itu bergerak hanya satu kali, jadi cukup satu kali udah menghasilkan satu tenaga, sedangkan di pada kendaraan 4 tak dia membutuhkan dua kali putaran daripada poros engkol atau crankshaft untuk menghasilkan satu tenaga. Nah, di sini kita akan pelajari dasar teknik pada kendaraan sepeda motor ya. Yang pertama yang akan kita pelajari, kalian di sini melihat gambar sebuah mesin atau engine pada kendaraan 4 tak ya. Jadi komponen utamanya adalah pada sepeda motor terdiri dari beberapa komponen dasar. Bagaikan kita manusia, kita juga terdiri dari beberapa bagian ya, diantaranya adalah adanya rangka, terus ada pencernaan, pengaturan sirkulasi darah, panca indera, dan juga yang lainnya. Nah, di sepeda motor pun juga ada bagian-bagian yang yang pasti itu akan ada dan membantu sepeda motor itu bergerak gitu kan. Nah, di sini yang pertama adalah sistem mesin. Ya, sistem mesin ini pada kendaraan 4 tak atau transmisi ya, yang menggunakan transmisi. Nanti di sebelahnya ya kalian lihat ini juga sama mesin juga. Ini adalah pada kendaraan matic ya atau automatic gitu kan. Jadi tanpa transmisi yang langsung gas gitu. Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara yang tanpa transmisi dan juga yang menggunakan transmisi. Terus di sini ada juga kelistrikan. Ya, jadi di sini ada sistem kelistrikan. Yang pertama adanya sistem mesin, yang kedua ada sistemnya kelistrikan, dan yang terakhir itu kalian akan bertemu dengan sistem rangka. Nah, sistem rangka ini nanti akan saya jelaskan. Jadi rangka ini sangat penting untuk menopang menopang mesin ya, dan juga kalian seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke mesin. Ya, sistem mesin terdiri dari beberapa bagian ya, yang di sini ada sistem transmisi penggerak dan juga ada sistem mesin. Jadi kalau di sistem mesin itu ada dua bagian, ada sistem tenaga mesin dan juga sistem transmisi penggerak. Kita akan jelasin dulu yang pertama tentang sistem tenaga mesin. Jadi sistem tenaga mesin sebagai sumber tenaga penggerak untuk kendaraan yang terdiri dari mesin engine itu sendiri, gitu kan. Terus bahan bakar, terus ada juga pelumasan dan sistem pembuangan, dan terakhir adalah pendinginan. Jadi yang dimaksud dengan mesin engine itu ini ya secara keseluruhan dari mulai blok cover. Di sini ada cover nih, di gambar ini ada cover, terus ada block head, ada block silinder, gitu kan. Ada juga di sini ini udah menggunakan injektor atau FI ya, full injection di sini. Terus di sini udah ada klepnya. Ini adalah klep in tempat intake. Ini adalah klep exhaustnya. Ini ada piston, dan di sini adalah ruang pembakarannya. Itu hasil ledakannya sana. Ini ada kopling. Kalau yang ini ya bukan kopling ganda, tapi koplingnya hanya kopling sekunder gitu, karena ini menggunakan kopling manual tangan seperti itu, atau dapat dikatakan ini adalah motor sport. Dan yang ini adalah motor starter di bawah ya, motor starter. Nanti di bagian bawahnya ini ada poros engkol gitu kan ya, seperti itu. Jadi saya ulangi kembali bahwa sistem tenaga pada mesin itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adanya mesin atau engine gitu ya. Mesin engine itu secara keseluruhan yang saya jelaskan tadi. Terus sistem bahan bakar, ya sistem bahan bakar itu adanya ini ya, full injection, nanti masuknya bahan bakar ke ruang blok silinder. Sistem pelumasan yang mengaliri seluruh bagian daripada engine tapi tidak di ruang bakar kalau pada kendaraan 4 tak
Ya, pada kendaraan patak mereka tidak masuk oli ke ruang bakar. Dia sebenarnya dapat dikatakan untuk menggesekkan saja, tetapi nanti akan ada di sana ring ketiga yang dimiliki oleh piston kendaraan patak, yaitu ring oli. Jadi dia akan menggesekkan kembali turun ke bawah gitu, sehingga tidak masuk ke dalam ruang pembakaran. Jadi knalpot hasil daripada muffler, knalpot ataupun apa ya, exhaustnya tersebut tidak akan terjadi asap putih gitu kan. Kalau kalian coba saja di blok silinder atau di blok head kalian di bagian luar ya, kalian simpan oli saja, dilumuri oli, terus kalian nyalakan, maka akan ada asap putih. Nah, itu sama seperti pada kendaraan 4 tak. Apabila ring olinya tersebut sudah kena gitu ya, atau mungkin rusak, tidak berfungsi secara utuh, maka oli tersebut akan masuk ke dalam ruang bakar, sehingga terjadilah pembakaran di sana, campuran udara, bahan bakar serta oli gitu. Secara otomatis muffler, exhaust itu akan keluar asap putih seperti itu. Nah, itu adalah sistem pelumasan. Terus ada sistem pembuangan. Kalau sistem pembuangan ini ya adanya katup X, terus muffler, knalpot gitu kan. Ya, atau juga exhaust seperti itu. Terus ada sistem pendinginan. Nah, kalau kita berbicara sistem pendinginan, saya jelasin di sini belum semuanya ya. Nanti kita akan masuk ke materi tersebut. Jadi sistem pendinginan itu ada dua. Ada sistem pendingin udara ya secara alami, dan ada sistem pendingin air secara buatan, itu menggunakan radiator. Jadi air di sini maksudnya apa ya? Bisa menggunakan air biasa ataupun coolant gitu. Nanti ada penjelasan khususnya ya, seperti itu. Nah, itu sistem pendingin. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu sistem transmisi penggeraknya. Jadi kalau untuk yang di Matic ya, oke, di Matic tenaga mesinnya ya kita coba bahas sebelum masuk ke sana. Nah, di sini juga ada mesin engine, itu kan? Ya, mesin engine mulai dari covernya nih, ada cover, terus nanti ketemu block head, ketemu blok silinder, ketemu dengan crankcase atau bak oli, ketemu dengan CVT di sininya. Oke, itu adalah mesin atau engine. Sistem bahan bakar nih ya, sistem bahan bakar adanya nah, ini juga sudah full injection gitu kan. Jadi menggunakan FI masuk ke ruang bakar blok silinder, nanti piston melakukan 4 langkah hisap, terus masuk langkah kompresi, usaha atau kerja, lalu terakhir adalah dibuang seperti itu. Nah, di sini hasil pembakarannya. Terus sistem pelumasan juga ada olinya ya. Jadi pada kendaraan ini ada olinya gitu, cuman tidak masuk ke ruang CVT di sini. Untuk olinya hanya bergerak di area poros engkol atau crankshaftnya itu, dan masuk ke bagian headnya untuk melumasi si clap in sama clap X, tapi dia tidak masuk ke ruang bakar seperti itu. Nanti di rocker arm ya, atau pelatuk atau penumbuk itu akan dilumasi oleh oli seperti itu. Nanti kita akan pelajari sistem pelumasan oli, cara kerjanya oli itu bagaimana, mulai masuk dari mana sampai mana, menuju kemana, seperti itu. Nah, di sini ada sistem pembuangan. Nah, ini muffler ya, knalpot nih. Ini muffler knalpot, dan ini adalah clap X. Jadi hasil pembakaran pembuangan itu masuk ke muffler atau knalpot atau exhaust. Nah, hasilnya keluar. Terus ada sistem pendinginan. Nah, ini ada radiator ya. Ini dia sudah menggunakan radiator. Nanti area-area masuknya lewat mana saja. Nah, ini nih melewatin water jacket ya, water jacket atau mantel air atau pendingin air gitu. Nanti dia masuk sini. Jadi di sini juga ada dua sebenarnya. Kalau kita berbicara itu ya, ada yang menggunakan udara dan juga ada yang menggunakan radiator ya. Di sini kalau radiator itu nanti akan ada yang namanya termostat gitu. Termostat itu fungsinya sebagai klep pembuka atau katup pembuka untuk masuknya air seperti itu ya, masuknya air atau coolant. Nah, pada kendaraan Matic ini sama kendaraan pada non Matic itu hampir sama, hanya bedanya daripada
sistem transmisi penggeraknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem transmisi penggerak. Ya, tadi kan yang pada sistem mesin itu ada dua ya. Saya ulangi lagi, tadi sistem mesin itu ada dua, ada sistem tenaga mesin dan juga ada sistem transmisi penggerak. Kita sudah menjelaskan sistem tenaga mesin, sekarang saya akan jelaskan tentang sistem transmisi penggerak. Oke, sistem transmisi penggerak adalah atau merupakan rangkaian daripada transmisi dan juga tenaga mesin ke roda belakang. Jadi ketika roda bergerak itu melalui apa? Yaitu sistem transmisi penggerak. Di antaranya adanya mekanisme kopling. Nah, ini yang saya katakan di sini ada clutch-nya, ya. Clutch di sini adalah clutch yang digunakan sekunder. Oke. Terus adanya mekanisme gear. Nah, ini gear-gear penghubung menuju ke dari clutch ini masuk nantinya ke poros engkol ya. Jadi sini ada pertemuan gear dan gear itu akan menggerakkan si poros engkol atau crankshaft, maka piston pun akan bergerak karena didorong oleh connecting rod atau stang seher atau apa ya bahasanya ya, batang piston seperti itu, dia bergerak. Oke. Nah, di situ ada transmisi ya, di sini juga ada transmisinya itu kan di area tengah di mana nanti pertemuan. Nah, ini nih kalau sekunder dia outputnya itu masuk ke transmisi gitu ya, karena nanti kalian akan belajar yang namanya sistem apa ya namanya itu, jadi nanti sistem pemindah tenaga. Oke. Jadi sistem pemindah tenaga itu ada transmisi kan seperti itu kan, ada kopling, terus ada juga engine gitu. Dari engine menghasilkan tenaga masuk diputus oleh kopling atau clutch. Clutch itu akan meneruskan tenaga melalui transmisi. Transmisi akan melanjutkan tenaganya ke bagian belakang atau ke roda belakang seperti itu. Nah, yang terakhir mekanisme starter. Nah, ini ada motor starternya dan juga ada kickstarternya ini. Gitu. Ini motor starter, ini kickstarter. Motor starter ini langsung menggerakkan si apa ya bahasanya ya, menggerakkan flywheel yang ada pada belakang daripada si magnet spool ataupun ya magnet spool ataupun apa ya, ada lagi nggak bahasa yang lain. Jadi magnet spool gitu kan, generator AC gitu, generator seperti itu ya. Nanti dia akan memutarkan si flywheel yang ada pada di belakang magnet, spool ataupun generator. Nah, seperti itu. Nanti motor starter tersebut akan memutarkan flywheel sehingga si flywheel itu akan memutarkan si poros engkol atau crankshaft, maka batang piston akan naik atau connecting rod akan naik atau stang seher akan naik, maka piston pun akan bergerak ke atas. Nah, itu dari sistem starter. Lalu kalau kickstarter itu dia langsung bertemu dengan yang namanya si kopling atau clutch ini ya. Clutch ini di selah, ketika di kickstarter atau di selah menggunakan kaki, maka si kopling ini akan berputar dan transmisi ya, si kopling ini akan berputar, nanti akan ketemu gear di bagian depan ya. Maka kalau kalian perhatikan ketika kalian mau melakukan kickstarter itu harus dalam posisi transmisi netral, karena kalau tidak netral dia akan bergerak, si transmisinya berputar gitu kan, maka yang terjadi akan berat atau akan lompat itu. Jadi si clutch pada sekunder ini dia akan menggerakkan gear yang di depan sehingga nanti poros engkol atau crankshaft itu akan bergerak dan berputar. Stang seher atau batang piston atau connecting rod dia akan menggerakkan piston ke atas itu. Oke, itu ya penjelasan dari mekanisme transmisi penggerak. Jadi sistem mesin itu ada dua, yang pertama adanya tenaga mesin, yang kedua adanya tenaga transmisi penggerak. Oke, kita lari satu lagi ke bagian daripada matic ya. Nah, kalau di matic ini sistem transmisi penggeraknya dia menggunakan apa ya, CVT ini dia yang berperan di area CVT gitu. Oke, mekanisme couplingnya ada di belakang, mereka menggunakan jenis coupling ganda gitu kan. Mekanisme gearnya ada di belakangnya itu menuju ke roda-roda, nanti jadi
di bagian belakang ini, kopling ganda ini dia akan masuk ke area ini. Jadi di belakang nanti akan ada yang namanya gear menuju roda-roda atau roda belakang gitu kan. Terus ada transmisi, ya transmisinya kalau dapat dikatakan ini secara langsung ya, tidak menggunakan transmisi. Jadi tenaga yang dihasilkan itu lewat putaran poros engkol tuh langsung lari ke bagian depannya. Ini yang dikatakan nanti akan ada roller gitu ya. Terus tempat apa ya, puli gitu kan, puli depan nanti dilanjutkan oleh si V-belt atau ya V-belt ya, dilanjutkan oleh V-belt menuju ke kopling. Nanti kopling yang akan menggerakkan putaran ke gear, dari gear masuk ke roda gitu. Nah itu transmisinya. Jadi langsung mekanik, maka semakin besar gas yang kalian tarik maka putarannya akan semakin besar juga. Nanti V-belt ini bergeraknya itu seperti apa, kalau lambat dan cepat itu seperti apa, nanti akan ada penjelasannya seperti apa. Oke, yang selanjutnya mekanisme starter. Ya, mekanisme starter di sini motor starternya mana ya? Jadi motor starternya juga ada ya. Di sini ini bukan nih penumbuk gitu kan. Motor starternya berarti ada di sebelah sana. Itu. Oke, seperti itu ya. Oh, motor starternya ada di sebelah sini nih. Bukan nih, harusnya di sini ada nih. Ya, ini motor starternya ada di bagian belakang. Nanti dia akan memutarkan langsung poros engkol atau puli gitu ya. Langsung memutar V-belt. V-belt memutarkan kopling ganda memasukkan gear di sana. Gear itu akan masuk ke roda-roda, maka secara otomatis motor bergerak. Seperti itu. Nah, itu penjelasan daripada sistem mesin ya, atau dasar daripada sepeda motor. Kita baru sampai sistem mesin, nanti akan ada sistem kelistrikan dan juga ada rangka sasis. Saya ingatkan kembali, sistem mesin itu ada dua ya, ada yang sistem tenaga mesin, ada sistem transmisi penggerak. Sistem tenaga mesin terdiri dari 5 bagian ya, mereka yang menghasilkan sumber tenaga untuk penggerakan kendaraannya. Yang pertama adanya engine, yang kedua sistem bahan bakar, yang ketiga sistem pelumasan, keempat pembuangan, yang kelima adalah sistem pendinginan. Dan sistem transmisi penggerak yang bagian kedua dari sistem mesin, yang pertama adanya mekanisme kopling, yang kedua adanya mekanisme gear, terus adanya transmisi dan juga mekanisme starter. Seperti itu, kalian bisa cek. Oke, demikian pembahasan tentang dasar teknik pada sepeda motor. Ini baru satu ya, karena nanti akan masih ada 2 lagi. Semoga kalian mendengarkan dengan baik-baik dan meresapi atau mungkin ya memahaminya dengan baik-baik. Jika ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya ya, untuk membangun, karena kita sama-sama masih belajar di sini. Saya juga belajar gitu kan, cuman bedanya di sini saya mencoba untuk lebih berani saja merekam suara saya dan mengupload hasil rekaman saya gitu kan. Kalau ada yang kesalahan atau bentuk apapun, mohon untuk kritik dan sarannya yang membangun ya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan langsung ke kami ya, tim Hero itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.